KBR, inspiratif, terpercaya. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Aku Naomi Liandra. Aku Kevin. Kita balik lagi. Apa kabar Warriors hari ini? Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin, amin. By the way, Naomi, gue mau nanya nih. Lo punya hobi gak sih? Ya pasti punya dong. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau gue punya hobi baru selama PSBB ini adalah masak. Oh, iya. Itu benar-benar lumayan spend waktu yang banyak juga dan jadi banyak menu-menu makanan baru juga yang aku dapetin gitu. Kalau Kevin sendiri gimana? Oh, kalau aku sebenarnya udah hobi lama itu suka main musik. Oh, pemusik. Nggak pemusik sih, cuma bisa doang. Terus pengen tuh sebenarnya pengen punya cita-cita musik aku didengar sama orang yang lebih luas lagi gitu. Oh, jadi bukan cuma Kevin yang nikmati sendiri, semua juga bisa tahu kalau Kevin ini jago loh main musik gitu ya? Betul. Nah, kalau Kevin suka banget main musik, terus juga kepingin banget karyanya Kevin ini dilihat sama banyak orang, kenapa nggak upload di Rean aja? Apa tuh Rean? Rean itu website, jadi untuk ngupload karya anak-anak generasi milenial, kayak desain gitu, terus juga bisa bentuknya tulisan artikel, fotografi juga bisa, buat video sama main musik, pas banget kan? Oh, oke. Betul. Nah, kebetulan banget nih, di podcast Disko kali ini kita bakal ngebahas seputar olah potensi diri di rumah edukasi. Dan di sini kita udah kedatangan Bapak Dr. Andes Anjan Pramuka Putra selaku Deputi Bidang Pencegahan BNN. Halo Pak Anjan. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, dari tadi kita sedikit ngobrolin beberapa hal gitu ya. Kalau Kevin hobinya bermusik, terus juga kalau aku ini hobi terbarunya adalah memasak. Walaupun masak sambil nyanyi juga Pak, ada hubungannya sama musik ya. Tapi kalau kita boleh tahu sedikit nih Pak, agak kepo, Bapak sendiri hobinya apa nih Pak? Kalau saya olahraga juga ya. Olahraga. Oke. Olahraga sama traveling. Oh iya, sama saya juga. Tapi lagi nggak bisa Pak ya. Belum bisa. PSBB. Dulu untuk traveling. Ya. Nah Pak, tadi kan udah sempat disinggung sedikit tuh Pak tentang rumah edukasi. Atau yang tadi dibahas juga ada Rean, rumah edukasi anti narkoba. Sebenarnya apa aja sih Pak isi di dalam Rean itu? Baik, jadi rekan-rekan warrior ya atau para warrior. Rekan-rekan milenial. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa pencegahan masalah narkoba ini sekarang tidak hanya bisa diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau diserahkan kepada Polri saja, tidak. Tetapi untuk menangkal supaya narkoba tidak menghancurkan bangsa ini, kita harus bisa memberdayakan seluruh elemen masyarakat. Nah, di sini kami di Deputi Pencegahan BNN RI ini punya satu konsep. Ya, konsep pencegahan narkoba ini kita memberdayakan anak-anak remaja ataupun disebut rekan-rekan milenial ini. Karena dari angka yang kami dapatkan itu memang masa-masa rentan untuk terjerumus ke penggunaan masalah narkoba ini kan di umur-umur yang muda-muda. Nah, di sini pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah semestinya melibatkan berbagai pihak. Konsep inilah yang telah kami bangun kurang lebih 1 tahun lebih ya, tahun 2019 kita launching, yaitu melalui Rumah Edukasi Anti Narkoba, yaitu yang disebut Rean ID. Di mana di sini generasi milenial ini ikut berperan aktif dalam menangkal pengaruh buruk narkoba masuk dalam pergaulan remaja. Rean ini berbentuk website ya. Bukan artinya dalam rumah yang dalam bentuk fisik, tetapi ini satu platform digital. Ya, platform digital ini. Di mana generasi milenial tak asing lagi dengan penggunaan gawe ya. Saat ini kita tahu siapa yang sekarang tidak pegang gadget. Nah, disinilah masuknya melalui gadget ini kita ajak untuk mengakses ya digital literatur dan ikut aktif membuat konten pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam website kami. Ya, salah satu kegiatannya adalah di dalamnya tadi, kalau Mas Kevin ada apa tadi? Suka main musik. Bisa membuat musik, karya musik. Kemudian juga ada membuat literatur
Iya. Ya memperlihatkan, luapkan itu ya pengalaman-pengalaman apa ya mungkin pernah dijebak oleh seseorang bisa disampaikan di situ. Kemudian juga fotografi. Fotografi juga bisa. Jadi mau untuk foto-foto itu nanti mana-mana yang bisa untuk menarik ya orang supaya melihat ya itu jangan sampai terkena narkoba. Juga membuat untuk poster-poster di situ. Nah, disinilah karya-karya anak muda ini yang kita reward ya, tentunya akan kita reward, kita hargai dan masuk dalam komunitas ini, Rian. Nah Pak, sejak dibuka tahun lalu ya Pak ya, Iya, Rian tahun ini, 2019. itu antusiasme para millennials itu sendiri untuk ngelibatin diri di sana seperti apa Pak? Rian, ini sejauh ini untuk saat ini ya cukup banyak ya, bahkan data yang ada yang ini saat ini sudah memiliki sekitar 1.000 kontributor ya di seluruh Indonesia, sehingga karya yang masuk ini menjadi yang benar-benar penuh karya dan penuh warna anak-anak muda ini. Karena saya lihat mungkin rekan-rekan milenial atau warriors ini bisa lihat kalau lagi ke bandara ataupun mungkin di jalan sekarang bisa lihat poster-poster ataupun yang ada di jalan, kemudian ada di bandara, ya, yang di TV-TV digital juga itu karyanya anak-anak dari milenial ini, ya, yang masuk dalam Rian. Kan sekarang tidak menyeramkan, pesan-pesan narkoba itu, cegah narkoba itu tidak menyeramkan sekarang. Kita buat yang bisa mudah untuk dipahami oleh orang tua, apalagi oleh anak-anak, sehingga itu tadi dibuat gambarnya yang sedikit lucu, tetapi maknanya bisa masuk. Artinya disitulah message kita itu pencegahan narkoba itu bisa masuk di situ. Menarik dan tertarik jadinya. Iya, betul. Nah, Pak, tadi kan Bapak udah sempat mention juga udah banyak banget yang ikutan di Rian dan berbagai macam karya gitu yang ada di Rian. Nah, Betul. Seperti apa aja sih Pak karya-karya yang ada di Rian itu? Tadi saya sampaikan ya, karya-karyanya ataupun kreasi anak-anak ini bisa fotografi, video, kemudian artikel dan musik. Ya. Juga kami kembangkan sekarang bisa masuk di dalam electronic book, jadi e-book. Bisa buat juga. Jadi e-book itu mungkin bagaimana mencegahnya, kemudian bagaimana kalau sudah terkena tuangkan aja dalam e-book itu. Nah, ini nanti di dalam e-book ini nanti akan kita seleksi, kalaupun memang itu bagus dan memenuhi persyaratan, ya tentunya ini menjadi perpustakaan yang ada di BNN, dan tentunya akan kita share juga ke komunitas-komunitas yang ada di Rian, yang ada di Indonesia ini. Oke. Pak, kita juga ingin tahu kenapa sih Pak melibatkan anak muda dalam menangkal penyalahgunaan narkoba ini sendiri? Karena begini, anak muda ini kan memang rentan untuk disusupi menjadi pengguna atau katakanlah tanda petik menjadi korban. Karena apa? Anak-anak ini kan masih labil. Labil pada umur-umur yang mungkin belum sampai 20 ataupun kan labil. Dia mau benar. Makanya kan kita ajak anak-anak itu untuk bisa berkreasi, ya. Karena mereka kan kalau sudah punya komunitas seperti punya Rian ini, masuk dalam komunitas ini, dia mau hobinya apa aja salurkan saja di situ, ya. Nah, di sini kan kalau anak-anak seumur mereka ini kan masih sebaya ini kan mendengar masukan itu kan masih diterima di dalam komunitas itu, sehingga mereka harus merangkul itu paling tidak menjadi semacam motivator. Jangan sampai, kalaupun bergaullah yang benar. Nah, di situ kan mereka itu punya komunitas ini. Dan alhamdulillah kemarin selama COVID ini juga kami juga tetap berbuat untuk anak-anak ini, kita ajak mereka jangan sampai nanti mereka selama PSBB malah dia larinya ke sana, keluyuran akhirnya tidak akhirnya malah terjerumus di sana. Mereka masuk dalam komunitas ini, bahkan kita mengadakan beberapa kegiatan, lomba poster segala, dan alhamdulillah Rian yang ada di Jawa Tengah kemarin sudah membuat satu produk yang cukup unik ya. Poster-posternya bagus-bagus dan itu kita reward. Ya, kita berikan penghargaan. Luar biasa. Gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, dari yang mengikuti Rian itu usia paling mudanya berapa Pak? Di sini usia yang paling muda ini ada 15 tahun sudah masuk. 15 tahun. 15 tahun sudah masuk. Ya, boleh SMP, SMA, yang kuliah itu juga bisa untuk ini. Ya, kita ajak untuk ini.
Oke, nah Pak, sebenarnya seberapa berpengaruh sih Pak, atau seberapa potensi dan kekuatan anak-anak muda ini untuk mempengaruhi lingkungannya supaya hidup sehat tanpa narkoba tuh Pak? Ya, tadi yang saya bilang, jadi kalau komunitasnya itu sudah positif, artinya kan mereka juga pasti akan Ikut berbuat positif yang positif juga. juga. Ya. Tapi karena dia salah arah, sudah salah kumpul, kelihatan istilahnya salah gaul lah, tanda petiknya salah gaul, ya nanti mereka akan terjebak di situ. Ya, sehingga di sini makanya pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan warriors atau milenial, kalau mau curhat sesuatu janganlah curhat kepada komunitas yang mungkin rekan-rekan lebih tahu bahwa komunitasnya ini sudah nggak benar. Curhat dulu ke keluarganya. Ya, kalau keluarganya ini kan mungkin bisa ditampung, bisa di ini. Jangan sampai nanti curhatnya ke teman yang menjerumuskan akhirnya dia masuk dalam komunitas itu. Karena sekali terkena atau sekali mencoba narkoba, itu tidak ada ampun, mungkin susah untuk kembali normal. Ya, sama dengan orang kalau sudah kena COVID, itu untuk normal itu ya perlu waktu itu juga itu. Ya. Oke, nih Pak, kita udah ada beberapa pertanyaan nih Pak dari followers atau warriors yang udah komen di Instagram kita. Langsung aja kali ya Pak ya. Ya. Di pertama ada dari RAFFLL_ nih. Apakah rumah edukasi BNN dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas remaja? Ya, betul. Makasih ya Mas Rafil ini ya. Iya. Bahwa Rean ID ini tentu saja dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas remaja. Di mana melalui Rean ID ini remaja dapat mengekspresikan karya mereka di wadah tersebut. Bahwa setiap remaja pasti punya hobi yang bisa disalurkan melalui Rean ini. Ya, artinya begini. Setiap orang sebenarnya punya talenta. Ya, punya talenta. Hanya cara mengembangkan talenta tersebut, nah ini memang harus digali. Ya, jadi kalau talentanya dia mungkin suka musik, ya kembangkan saja di musik itu melalui komunitas yang ada di sini. Ya, seperti Rean ini juga ada komunitasnya musik. Artinya musik, dia dalam berempat main musik sama-sama, kemudian dia membuat lagu yang lagunya ini adalah tentang pencegahan narkoba. Nah, di sini ini sudah ada beberapa video yang sudah kami terima dari komunitas anak-anak ini. Oke, baik Pak. Ya. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya, ada dari Dwi Renjani. Apakah aktivitas rumah edukasi BNN ini juga bisa diakses via daring? Karena kan masih pandemi dan mungkin nggak ada di setiap kota atau kabupaten di Indonesia. Lalu kalau ada pelayanannya itu dari jam berapa? Gimana nih Pak? Ya, jadi begini. Saya sampaikan ya Mbak Dwi Renjani, bahwa rumah edukasi anti narkoba atau Rean ID ini bukan merupakan rumah dalam bentuk fisik, ya. Tetapi Rean ID adalah merupakan platform digital yang dapat diakses via daring oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau ada rekan-rekan milenial yang mungkin ada di Papua, kemudian ada di NTB, itu masuk aja ke platform tersebut di sini. Ya, jadi sudah ada platformnya. Rean ID ini kami kembangkan untuk memudahkan remaja Indonesia dalam mengakses informasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya, di mana Rean ID ini juga kami buat agar anak muda dapat turut mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui karyanya masing-masing. Nah, ini perlu saya sedikit ceritakan bahwa nama Rean ID ini juga bukan given dari kami. Oh, oke. Bukan, tidak. Tetapi nama ini pada saat kami akan membuat platform digital ini, waktu itu ada 5 nama yang kita lemparkan kepada komunitas anak-anak muda. Jadi di polling. Oh, berdasarkan polling ya? Iya, berdasarkan polling. Ya, ada Rumah Edan, waktu itu juga Rumah Edan. Nah, akhirnya dari polling itu tersebutlah nama Rean ini. Oh, yaitu singkatan Rumah Edukasi Anti Narkoba.id di sini. Ya, jadi kita polling, jadi bukan given dari kita. Sekali lagi karena kita memang mengharapkan masukan-masukan dari rekan-rekan milenial ini nantinya. Tapi sebelumnya nih Pak, kalau mau ikut bergabung di Rean, itu apa ada seperti semacam audisinya kah, atau memang langsung bisa bergabung dengan syarat tertentu, atau perlu daftar dulu, gimana tuh Pak? Oh iya, tidak ada. Silakan kalau Feel sudah free ya? Free, silakan saja. Ya, silakan saja. Jadi misalnya ini anak milenial atau rekan milenial ada di mana? Ada di Bandung, kemudian ada di Sulawesi, ada masuk saja ke
platform yang sudah ada di kami nanti, dan itu tidak usah berdasarkan audisi. Tidak ada langsung saja. Wow, Ya. itu bisa banget tuh. Ya, Jadi silakan. wadah banget ya buat Yes. nyampein karya kita. Oke, Silakan. next nih Pak, pertanyaan berikutnya ada dari Mutia WRD. Ya. Siapa sajakah sasaran rumah edukasi BNN ini? Apakah BNN akan menjemput bola dengan mendekati komunitas remaja? Kegiatan apa saja yang disediakan rumah edukasi BNN? Ya, terima kasih Pak Mutia. Jadi sasaran kita adalah tadi dari awal ini adalah generasi muda. Ya, generasi muda yaitu generasi milenial dan generasi Z. Ya, kalau saya mungkin generasi apa itu? Booming apa? Baby boomer. Boomer. Saya. Nah, tapi saya juga bisa ngikutin ya gerakan ini ya, apa yang dimauin. Jadi saat launching tahun 2019 kemarin, yaitu sekitar bulan Oktober atau November itu ya, itu kita launching di Kota Bandung ya, yang dimana di Kota Bandung itu kebetulan Bapak Gubernur Jawa Barat juga ikut melaunching bersama Kepala BNN RI pada saat itu. Karena kebetulan dalam satu acara tersebut ya Jawa Barat ada mengadakan acara sehingga kita gabungkan di situ. Jadi di launchingnya oleh Bapak Kepala BNN RI yaitu Komjen Heruwinarko beserta Bapak Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Dan seminggu kemudian kita launching di Malang ya. Jadi sudah Bandung dan Malang. Kita sudah menggandeng komunitas anak remaja, bahkan selama masa pandemi kami juga sudah bekerja sama dengan adanya satu komunitas yaitu Sobat Cyber Indonesia. Oh, Sobat Iya. Cyber se-Indonesia. Iya, Oke. Sobat Cyber Indonesia. Ya, di sini kita gandeng mereka untuk sama-sama ya, di mana kedepannya kami membuat rean community di seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau sudah banyak ini, kemudian kita akan membentuk rean community nantinya di Indonesia ini. Dan membuat aktivitas online serta offline di sini. Oke. Jadi selain membuat konten di Rian, kami akan membuat workshop dalam mengembangkan kemampuan anak muda supaya menjadi lebih baik lagi nantinya. Iya. Tapi Pak, kalau untuk karya yang dihasilkan di dalam Rean Rumah Edukasi Anti Narkoba ini sendiri, itu karya yang paling banyak dihasilkan dan paling menarik tuh apa tuh Pak? Selama yang Bapak lihat sampai saat ini? Sejak di launching kemarin, kebetulan dari karyanya yang cukup banyak ya, Iya. itu adalah membuat poster. Poster. Iya, Oke. poster-poster yang betul-betul milenial. Jadi gambarnya memang dia punya lucu, tapi message-nya masuk. Oke. Ya, message-nya masuk itu. Kemudian di samping poster juga ada foto-foto. Foto. Ya, foto. Kemudian ada tadi musik juga ada, beberapa musik, ada beberapa grup musik dari beberapa daerah itu membuat ya. Nah, itu juga ada gitu. Kalau pesan yang diserukan tuh yang paling sering diserukan di situ apa Pak biasanya dari hasil karya itu sendiri? Ya, lebih kerennya kalau sekarang kalau bahasa bahasa gaulnya itu lu make lu sakit. Lu make lu sakit. Oke. Atau lu make Nggak lu keren. mati. Oh, nggak mau mati. Kalau mau keren jangan pakai narkoba. Nah, Oh, itu kan satu pesan yes. Iya. memang ini memang simple tapi masuk maknanya di sini. To the point gitu ya. Lu make lu mati, takut. By the way Pak, saya mau nanya sedikit nih Pak. Kan tadi Bapak udah sempat mention bahwa sebenarnya lingkungan anak muda tuh kan berpengaruh banget ya untuk apakah nanti si anak mudanya ini membawa pergaulan yang positif atau negatif. Nah, sebenarnya sulit nggak sih Pak untuk menangkal narkoba dari anak muda? Baik, jadi menangkal narkoba di lingkungan anak muda ini ya tentunya tadi kita harapkan kepada anak-anak muda ya, kalau milenial ini tadi, kalau sekali lagi yang paling mendasar ini sebenarnya mereka ini ada satu curhatan yang tidak pas mereka itu. Mungkin punya masalah, tetapi masalah itu tidak disampaikan mungkin melalui keluarganya, atau mungkin masalah keluarga tapi dia malu ini. Nah, kemudian karena kebuntuan daripada dia cari sana cari sini, akhirnya dapatlah teman yang maaf, ya tanda petik dia adalah pengguna. Nah, kalau sudah di lingkungan pengguna, ya tentu diajaknya adalah tadi itu.
mungkin diajak ke tempat dugem, ya. Nah disitulah baru dia tidak terasa di dalam entah minumannya atau apa dimasukkan narkoba, ya dimasukkan narkoba. Nah ketika disitulah dia dapat ininya. Berarti sebenarnya lingkungan utama yang paling berpengaruh itu sebenarnya keluarga ya Pak? Iya betul, lingkungan. Maaf, keluarga dulu, ya keluarganya. Makanya kan kita juga di BNN ini ada semacam pelatihan, yaitu namanya Family United. Yang bekerja sama BNN bekerja sama dengan UNODC. Kita membentuk Family United, yaitu mentrainer pada keluarga-keluarga, tapi bukan keluarga pengguna loh ya, bukan keluarga pengguna, tapi ini keluarga-keluarga yang memang masih sehat, ya, tetapi anaknya mungkin nakal yang katakanlah ya mungkin suka ngelawan orang tua, suka ini. Nah, ketika dilatih mereka dalam waktu 2-3 hari, perilaku anak itu sudah berubah menjadi lebih baik. Oke. Orang tua juga kita latih pada saat itu. Jadi bukan anaknya saja, tapi lain kelompok, orang tua juga terlatih bagaimana sih cara menghadapi anak yang mungkin bandel, yang suka membangkang atau bagaimana kita ajarin ke situ. Nah, kemudian anak ini yang tadinya suka melawan, suka setelah trainer, dia akhirnya berubah untuk tidak melawan orang tua. Nah, di situ karena keakraban antara orang tua dan anak ini jangan disepelekan. Ya. Makanya tentunya kita di sini kalaupun sudah punya anak, kalau mau curhat tampung saja. Didengarkan saja. Jangan diabaikan, karena kalau diabaikan nanti dia akan lari ke tempat yang salah. Itu tadi. Mungkin teringat dengan lambang roti kongguan, masih ingat ya? Ingat sih Pak. Tapi kalau lagi lebaran hilang Pak. Iya. Roti kongguan kan itu kan kalau kita lihat yang aslinya ketika berkumpul dalam satu meja, ya, lengkap. Ada kue, kemudian ada teh, kemudian diminum sama-sama. Ya. Ada obrolan. Tapi sekarang kongguan yang sekarang ini sudah berubah, yang dipegang bukan roti, tetapi yang dipegang adalah gadget. Nah, gadget inilah dalam satu meja sudah tidak ada komunikasi. Nah, anaknya mau curhat ke orang tuanya asik. Sebentar, saya lagi anaknya curhatnya ke medsos malah ya Pak. Akhirnya ke medsos. Nah, di sini itu yang tadi artinya, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ya, jauh jadi dekat itu tadi gunakan medsos ini. Tapi yang dekat tidak ada kehangatan lagi. Nah, kalau kita lagi pegang handphone, langsung aja buka Rean, website Rean. Nah, itu. Silakan. Itu malah wajib sih, harus. Ya, silakan. Jadi masuk saja, nanti bisa masuk. Oh ya, saya kok punya hobi misalnya musik. Nah, di situ bisa bisa berkarya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak soal Rean, sebenarnya ada reward nggak sih Pak untuk mungkin mereka yang submit karya-karya yang mungkin bagus banget untuk musik kah atau mungkin apapun itu, mungkin ada reward nggak sebenarnya Pak dari BNN sendiri? Ya, di sini mungkin saya kembali ya bahwa Rumah Edukasi Anti Narkoba ini adalah mencari inspirasi, kemudian informasi dan edukasi bagi remaja lainnya dan masyarakat pada umumnya di sini. Nah, di sini ada 2 hal yang saya sampaikan dalam kaitan ini, bahwa remaja sebagai aktor utama, ya, remaja sebagai aktor utama, kemudian Deputi Pencegahan dalam hal ini BNN RI ini mengambil ruangnya. Ya, kami menyediakan fasilitasnya, tetapi remaja sebagai aktor utama ini dia yang mengambil peran. Nah, ini 2 sisi inilah yang saya punya fasilitasnya, kami BNN punya fasilitasnya, yaitu Rean ini, platform digital ini. Nah, rekan-rekan dari milenial atau anak-anak muda ini yang punya karya, ya kan, yang punya hobi, punya informasi, tuangkan saja di situ. Tentunya kami di sini saya katakan bahwa kami akan mereward kepada rekan-rekan milenial yang karyanya memang bagus untuk bisa kita share. Ya, kita share nantinya. Dan sini. Yang pasti nggak usah takut dan ragu, nggak ada syarat, nggak ada audisi, ikut aja, gabung, ya, join di Rean ya. Ya, ikut.
Ya, dan tentunya di sini nantinya karya-karya itu ketika masuk di BNN Pusat nanti akan kita screening dulu. Screening dulu. Ini kira-kira sudah tepat atau belum. Kalau belum tepat ya mungkin sementara kita hold dulu. Kita sampaikan kepada yang bersangkutan untuk tolong ini diperbaiki. Mungkin kata-katanya belum pas. Oke. Iya. Namun tidak usah pesimis, silahkan. Ya. Berkreasi sebanyak mungkin. Sepuas-puasnya, ya sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi sebelumnya udah pernah ada lomba nggak Pak yang diadain sama Rean ini untuk mungkin memancing anak muda nih supaya yang mungkin awalnya malu gitu mau upload ke Rean, tapi mungkin dipancing dengan lomba-lomba yang itu udah pernah ada belum Pak? Ya, pada tahun ini nanti kebetulan tanggal 26 Juni ini itu ada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Mungkin pasca HANI, yaitu pasca peringatan mungkin akan kita adakan lomba. Ya, lomba untuk mungkin yang musik, kemudian untuk poster, untuk foto nanti akan kita lombakan nantinya. Ya, dalam komunitas Rean ini. Wow. Nah, sabar ya jadinya. Iya, pengen ikutan. Kita masih milenials kan? Iya dong. Nah, Warriors, dari perbincangan barusan dengan Bapak Anjan, kita jadi tahu ya kalau rumah edukasi anti narkoba ini kita sebagai generasi milenial bisa ikut berperan aktif dalam menangkal pengaruh buruk narkoba untuk masuk dalam pergaulan remaja. Dan rumah edukasi anti narkoba ini juga bentuknya website, bukan rumah ya. Harus diingat, bentuknya website. Jadi kita sebagai generasi milenial yang gak asing sama penggunaan gadget dan lain sebagainya, kita bisa untuk mengakses digital literatur, terus juga ikut aktif ngebuat konten pencegahan penyalahgunaan narkoba ke website Rean itu sendiri. Jadi kita bisa berekspresi dengan bebas, kemudian dalam bentuk karya seperti misalnya video, terus juga bisa dalam bentuk musik, fotografi, desain juga bisa, dalam bentuk artikel juga bisa. Nantinya karya-karya ini bahkan dipublish di Rumah Edukasi Anti Narkoba atau Rean. Dan harapannya sih generasi milenial ini juga bisa jadi inspirasi untuk generasi milenial lainnya ataupun bagi masyarakat luas dalam menguatkan literasi anti narkoba. Oke deh Warriors, kalau gitu sampai sini dulu podcast Disco kali ini. Terima kasih ya Pak Anjan udah bersedia sharing nih pengalamannya dan juga pengetahuannya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya mengambil saya menyampaikan satu pesan sedikit. Ya, boleh. Ya, kepada rekan-rekan Warriors ya, teman-teman milenial. Jangan sekali-kali untuk rekan-rekan mencoba narkoba. Karena sekali mencoba narkoba akan terjerat untuk selamanya, dan kalau sudah parah atau sudah kecanduan hanya akan dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu sakit jiwa atau meninggal dunia. Makasih. Dan juga buat lo nih Warriors yang masih penasaran seputar Rean, lo bisa langsung cek aja di website cegahnarkoba.bnn.go.id. Dan terima kasih juga buat lo yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Semoga dengan mendengarkan podcast ini kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin di kbrprime.id ya. Gua Kevin. Gua Naomi. Pamit undur diri dulu. Don't forget to be happy and live to the fullest. See you.